kontemporer seperti apa. Sebenarnya tema ini kurang menarik. Yang lebih menarik justru kalau nanti teman-teman membuat diskursus antar paradigma. Itu lebih konkret gitu, karena uh, fenomena yang sekarang terjadi sebagai kajian atau sebagai bahan riset kita itu adalah fenomena yang bertumpuk sebagai realitas sosial, tidak mungkin kemudian terpilahkan sebuah fenomena itu pada satu pemahaman yang bisa tuntas dengan satu paradigma teoritik gitu. Jadi akhirnya ketika kita harus berhadapan dengan realitas sosial, maka besar kemungkinan ada beberapa paradigma yang nyangkut di situ, yang bareng, yang bisa kita harus menggunakan kacamata itu gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya menarik kalau kita lakukan diskursus antar paradigma itu. Tetapi karena Bu Ayu mungkin bisa di mute dulu nggih musiknya. Tergabung. Kalau ibu kan enak. Oke, saya mute dari sini. Mudah-mudahan hanya suara ini yang keluar. Oke, kayak gini ini kan saya juga kayaknya bingung ini untuk mengeluarkan tampilan saya lagi ini gimana. Ini harus saya stop share dulu. Kalau punya resep baru untuk tidak usah begini, saya kira lebih bagus ini. Mungkin agak lama gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kemudian nanti teman-teman bisa dalam memahami sebuah fenomena, itu tadi saya kembali lagi, nanti pasti akan ada beberapa fenomena yang tidak cukup tuntas kalau dijelaskan dengan satu paradigma saja. Sehingga paradigma yang bertumpuk itu harus ada diskursus untuk menjelaskan tentang bagaimana fenomena ketika dipahami dengan teori-teori yang bertumpuk itu. Gitu. Karena konteksnya kemudian adalah sebenarnya bagaimana dalam konsep teori dan praktek itu bisa kita jelaskan secara jelas gitu. Kita pahami praktek-praktek atau fenomena-fenomena itu secara teoritik gitu. Kenapa begitu? Karena memang tugas kita sebagai akademisi adalah menjelaskan secara akademis tentang itu begitu. Jadi konteksnya itu yang menurut saya kenapa kita perlu memahami. Jadi diskursus ini kemudian sebenarnya merupakan satu bentuk pembicaraan dalam otak kita gitu ya untuk memahami sesuatu yang kita lihat. Nah, ini yang membedakan tentang memaknai sesuatu yang dilakukan oleh orang awam dengan akademisi gitu. Nah, kita nanti menjalankan itu. Jadi bagaimana otak kita berperang untuk kemudian bisa memaknai secara lebih tepat tentang sesuatu yang kita lihat itu. Akhirnya ini kan menjadi wacana intelektual begitu ya, sesuatu pembicaraan dalam otak yang kemudian kita berkesimpulan, yang kemudian penjelasan kita atas fenomena itu adalah perspektif kita gitu, yang kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau begitu kan berarti bisa saja dibantah begitu, bisa ketika orang menjelaskan dengan perspektif yang berbeda, nggak masalah, dan itu semakin kaya pemahaman terhadap fenomena yang dibahas dengan berbagai macam perspektif itu, gitu. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat ini mengakomodir tentang bagaimana memahami sebuah fenomena, gitu ya. Jadi sebuah fenomena dalam konteks ini kemudian tidak harus bermakna tunggal. Ya, kebenaran kemudian tidak bersifat mutlak, tapi ada kebenaran-kebenaran lain yang diberi ruang untuk bisa digunakan dalam menyimpulkan sebuah fenomena sosial. Jadi munculnya diskursus ini kemudian merupakan salah satu akselerator dalam cara pandang modern gitu dalam memahami sebuah fenomena. Makanya kalau kita lihat cara berpikirnya pun bukan cara berpikir positivistik yang menggunakan teori sebagai dasar untuk melakukan riset, tetapi kebalikannya, cara berpikir post-positivistik, induktif, yang menggunakan teori sebagai alat untuk memaknai sebuah fenomena gitu. Nah, memasangkan sebuah alat berupa teori dalam memahami fenomena ini loh, yang kemudian kita memerlukan penggodokan intelektual itu. Di posisi kita meracik
bagaimana ini secara teoritik bermakna. Di posisi itulah yang kita kemudian memerlukan diskursus itu. Makanya kemudian orang bilang, nah ini kan berarti proses penerjemahan tentang sesuatu berdasarkan perspektif, paradigma, pengetahuan, teori yang dipakai oleh peneliti. Iya memang. Akhirnya menghasilkan keragaman makna. Gitu. Tetapi keragaman makna tidak harus kemudian dipertentangkan begitu. Kita bisa memaknai kebenaran terhadap keragaman itu kalau kemudian si yang berdiskursus tadi, yang memaknai sebuah fenomena tadi, itu bisa menjelaskan secara logis, sistematis, dengan logika dia, gitu. Sehingga orang kemudian bisa memahami, walaupun logika kita dalam menjelaskan berbeda, tetapi logis, gitu. Tetap bisa diterima oleh akal waras, walaupun kemudian kesimpulannya berbeda. Nah, ini yang kemudian dalam konteks berikutnya dikatakan, nah ini berarti ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran si Foucault dan Habermas. Iya memang gitu. Jadi ini konteksnya bukan murni positivistik dan post positivistik, tetapi lebih pada post positivistik kekini gitu, ke kritis dan posmo. Makanya kalau teman-teman baca bukunya Foucault, bukunya Habermas, ya, kalau Habermas kan yang paling terkenal kan menuju masyarakat komunikatif itu ya, itu menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dimaknai, bahwa masing-masing pemakna itu tidak berada pada dalam sebuah ruang hampa begitu, tetapi dia punya kepentingan dan perspektif untuk menerjemahkan sesuatu yang dilihat itu. Nah ini yang nanti sebenarnya kalau kita memahami ini ketajaman analisis kita kelihatan di sini teman-teman. Ini baru bagaimana kita diposisikan sebagai orang yang kemudian mampu menjelaskan sebuah fenomena dengan cara yang logis, masuk akal dan akademis, berbasis pada logika, berbasis pada teori dan berbasis pada metode. Berat itu. Tuntutan S3 itu berat. Tapi kalau kemudian tidak diikuti, ya karena sudah kadung mentasbihkan sebagai mahasiswa S3. Jadi akhirnya ya kudu melok mumet gitu. Konsekuensinya memang bermumet-mumet ria gitu kita itu. Dan asik sebenarnya kemumetan ini gitu. Asik itu nanti. Oke, kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya tidak ngajar loh ya ini saya hanya memberikan penyatuan pemahaman saja gitu, biar bisa ingat tentang sesuatu gitu. Percuma saya ngajari S3 gitu, ngajar di S3 gitu kan, karena teman-teman sudah punya bekal sendiri-sendiri, kita tinggal menyamakan bekal kita untuk kita makan bareng-bareng. Bisa jadi saya justru mendapat ilmu dari teman-teman. Nah, kemenangan saya karena saya membuat RPS saja, sehingga yang saya sampaikan itu tergantung saya gitu. Oke, berikutnya. Nah ini tentang definisinya, saya kira nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Tadi teman-teman bisa cari sendiri lah, apa sih yang dimaksud dengan diskursus itu begitu. Ya, jadi ini sebenarnya kan arah untuk bisa memperoleh legitimasi kebenaran yang kita buat gitu kan. Siapa yang melegitimasi kita sendiri? Caranya gimana? Dengan merasionalisasi dan menjelaskan berdasarkan pemahaman kita gitu. Nah, apakah selalu benar? Belum tentu memang gitu. Tetapi ketika kebenaran sama-sama kebenaran didialogkan, maka akan ketemu. Oh, kebenaran ini logikanya begitu toh yang dibuat. Oh, kebenaran yang dimaksud dia itu menggunakan perspektif teori ini toh gitu. Oh, maksud dari kesimpulan ini yang kemudian membenarkan jadi begitu itu begini toh. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami gitu. Jadi akhirnya kemudian arah dari diskursus ini adalah tentang bagaimana sistem berpikir ya itu kita buat, bagaimana kemunculan ide itu kemudian terjadi gitu. Tentu kejadian atau munculnya ide itu kan tidak tiba-tiba, berproses ya. Proses itu yang perlu kita jelaskan. Sehingga proses yang jelas diketahui orang belum tentu kemudian pemahamannya sama ya. Dipahami dalam konteks cara berpikirnya gitu, bukan pada kesetujuan terhadap hasil akhirnya gitu. Itu yang harus dipahami ya, yang beda di situ. Sesuatu yang kita sampaikan kemudian bisa dipahami orang sekalipun hasilnya berbeda, itu yang kemudian bisa menunjukkan bahwa realitas itu ternyata bermakna banyak gitu. Jadi
Akhirnya lari ke situ lagi. Diskursus itu hasil diskursus yang kita buat itu sebenarnya representasi kita, gitu kan, untuk menentukan posisi kita dalam melihat sebuah realitas. Nah itu. Jadi kalau teman-teman sekarang melihat ada orang yang melihat, woi, MBG itu penting. Itu kalau puasa dihentikan akan memutus kontinuitas jaminan gizi anak sekolah gitu. Ya wajar wong dia maklarnya bahan-bahan MBG, kalau diputus dalam sebulan ya dia tidak akan dapat keuntungan gitu. Jadi representasi apa yang muncul ketika dia bersuara, berteori gitu ya, berkesimpulan, itu adalah bagian dari menunjukkan keberatan dirinya seperti apa. Paling tidak itu kalau yang kita analisis berdasarkan pemahamannya Foucault. Foucault itu ya, Foucault. Jadi ya benar menurut ya itu yang kemudian dalam konteks Posmo dinamakan relativistik. Ya, konsepnya itu bukan subjektivisme, tapi relativistik. Kebenaran itu didasarkan pada cara berpikir dan posisi dia. Ya, dan sangat relatif orang dalam memahami kebenaran itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan yang kita bisa berikan dengan MBG itu kan sering dikatakan oleh Pak Prabowo kan, kita sangat luar biasa. Selain memberi makan sekian orang yang melebihi jumlah prestasi yang diperoleh oleh Brasil, gitu, ternyata di situ juga menghasilkan perputaran modal dan sekian orang terlibat kerja. Selain itu juga berdampak pada para peternak karena dari laporan Ketua MBG Nasional katanya setiap MBG itu dia bisa memotong sekian sapi setiap harinya untuk didistribusi kepada sekian murid. Nah kalau itu berlangsung dalam seminggu 7 kali, berapa sapi yang bisa dipotong, berapa peternak yang teruntungan oleh itu. Nah tentu kita sebagai seorang akademis yang memahami dengan diskursus ini ya kita kan kalau cara berpikir mereka begitu ya nggak salah dengan ucapan itu. Coba dikonfirmasikan dengan fakta. Nah ini kita kemudian berdiskursus lain untuk bisa mengcounter diskursus itu. Gitu. Jadi proses ini yang kemudian menjadi asik nanti. Nah itu yang kemudian Habermas mengatakan, nah inilah sebenarnya adalah proses komunikasi yang sifatnya rasional. Untuk bisa dipahami secara bersama-sama gitu. Jadi diskursus itu arahnya ke sana, teman-teman. Kurang lebihnya begitu, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya omongan saya ya. Ngomongnya kadang-kadang kecepatan. Kalau lambat itu kadang-kadang ya di sini udah hilang gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini cirinya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ciri diskursus itu bukan sekedar perdebatan gitu ya. Kalau kita lihat, ini saya bukan pro kontra dengan yang lain. Kalau kita lihat selama ini kita sering disuguhi debat-debat yang nggak bermutu, ya, debat-debat yang pokoknya, gitu. Debat-debat yang tidak ada rasionalitas yang sifatnya kontekstual. Gitu. Di TV sering itu kita bisa bandingkan itu ada debat A dan B gitu antara orang yang berhadapan itu, itu tujuannya pokoknya dan ngawur, gitu kan. Bahkan kemudian ketika ada orang ngomong berusaha menutupi omongan dengan dia nyerocos menutupi omongan, nah ini berarti dia tidak punya konteks dalam menghasilkan sebuah diskursus untuk menyikapi sebuah fenomena itu. Nah sehingga kalau teman-teman lihat ciri diskursus teori itu selalu mengacu pada 4 hal ini, ya. Bersifat kontekstual, ada pengetahuan baru yang dimunculkan, kemudian mengandung relasi kuasa. Nah, relasi kuasa itu artinya dalam konteks itu pasti yang berbicara akan membawakan dirinya. Gitu. Omongan penguasa pasti akan berbeda dengan omongan yang bukan penguasa. Gitu. Ya. Omongan kaum borjuis pasti berbeda dengan omongan kaum proletar. Gitu kan? Omongan penyimpan dolar akan berbeda dengan omongan penyimpan rupiah, gitu kan. Kepentingannya berbeda-beda. Itu relasi kuasanya ada di situ. Dan sifatnya dinamis. Kenapa sifatnya dinamis? Karena kemunculan sebuah teori yang didiskursuskan itu adalah kemunculan masa lalu yang kontekstualisasinya tentu sekarang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai macam aspek ketika kita ingin menggunakan teori itu, sehingga proses kontekstualisasinya tidak sepenuhnya kemudian persis gitu.
Ini yang kemudian membuka ruang kita untuk memberikan tambahan-tambahan penjelasan dari diskursus itu. Gitu. Saya kira tentang ini teman-teman bisa paham. Saya nggak terlalu perlu terlalu detail untuk menjelaskan ini, gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, monggo. Enak gitu, jangan saya suruh ngomong terus ini. Saya melek jam 3, makan terakhir juga jam setengah 4 ini. Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan, kita lanjutkan dengan diskusi. Apa kita lanjutkan? Tapi ilmu sosial itu menarik sebenarnya. Kalau teman-teman lebih tertarik ke ilmu-ilmu sosial, nggak salah, karena memang menarik yang kita bicarakan. Lanjut dulu. Diskusi lah, biar enak. Lanjut dulu Pak, belum panas ini teman-teman. Iya. Lalu Masih saya yang sambil lemes mencerna. ini teman-teman di ruang sebelah udah pada pulang ini. Sepi Pak. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan biar ada pemicu untuk diskusinya ya. Nih, kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi yang tadi yang pertama terikat pada sebuah konteks, ya, terikat pada sebuah konteks. Jadi tidak mungkin diskursus itu muncul tiba-tiba, gitu kan? Tidak mungkin diskursus itu kemudian kita tarik orang untuk dipaksa. Ini ada pembicaraan ini, silahkan diskursusmu apa? Kenapa? Karena di situ dia tidak berproses dalam proses pembicaraan sehingga kepentingan yang muncul itu tidak bisa menjadi dasar dia untuk mengeluarkan pendapat. Jadi konteks inilah kemudian yang mengikat cara pandang kita untuk mengomentari, untuk menganalisis, untuk memaknai tentang situasi itu. Makanya kemudian karena sifatnya tidak mendadak, kita terikat dalam sebuah proses pada suatu kejadian, ini yang kemudian memastikan posisi kita lebih jelas. Perspektif kita itu dari titik mana dalam memahami konteks itu. Gitu. Itu tentang yang pertama. Yang kedua, membentuk pengetahuan. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengiyakan atau menyalahkan dengan argumentasi yang sifatnya bertentangan, tetapi di situ memberikan wacana baru tentang penyimpulan atau pemahaman yang sudah dilakukan. Kalau wacananya sama, pasti nggak akan ada diskursusnya, gitu. Jadi pengetahuan ini adalah suatu material atau bahan yang kemudian menghasilkan semakin kuatnya diskursus yang terjadi. Gitu. Kalau kemudian pengetahuan yang ingin terkontribusikan dalam hasil diskusi itu banyak, pasti kekuatan antar pihak yang didialogkan itu semakin berat. Gitu. Pengetahuannya akan terkontribusi. Kalau diskursusnya itu berat, berarti hampir pasti pengetahuan yang terkontribusikan dalam hasil diskursus itu pasti besar, gitu. Karena di situ mendialogkan sesuatu yang berbeda, gitu. Dalam fenomena yang sama yang dipahami secara berbeda. Nah, yang kedua itu tadi mengandung relasi kuasa. Tidak ada sebuah diskusi yang sifatnya netral. Ini berbeda dengan yang selama kita pahami. Pasti orang sudah berada pada posisi tertentu untuk membawa misi yang akan didiskusikan. Misi dalam arti yang luas. Tidak hanya kepentingan, tetapi juga bisa juga kedekatan terhadap suatu ideologi misalnya. Ya. Kepentingan atas tema yang diangkat misalnya, atau keberpihakan terhadap sesuatu yang menjadi objek pembicaraan misalnya. Jadi di situ kemudian memunculkan relasi kuasa. Bagaimana sebuah wacana yang berada dalam diskursus itu kemudian muncul dan siapa yang mengutarakan dengan kepentingan apa itu akan kelihatan. Jadi mengandung relasi kuasa itu maksudnya pasti dia ingin berusaha memasukkan ide-idenya untuk bisa dipahami orang lain. Syukur-syukur kalau kemudian orang lain terpengaruh dan bersepakat atas
pengaruh yang dimasukkan itu, gitu, wacana yang dibawakan itu. Karena intinya diskursus itu secara apa ya default gitu ya, yang berdiskursus itu ingin menjadi dominan dalam penyimpulannya begitu. Walaupun kemudian tidak harus begitu. Tetapi proses kekalahan dalam proses berwacana melalui diskursus itu bukan berarti kemudian penyingkiran atau kesalahan yang muncul dari pemaknaan, tapi lebih pada keberpihakan atas kebenaran yang dimunculkan dalam diskursus itu. Mudah-mudahan kalimat saya tidak membuat tambah bingung. Ya, ada kebenaran-kebenaran yang ditawarkan, tetapi ketika banyak orang memilih kebenaran yang lain, maka yang tidak dipilih inilah yang kalah. Begitu maksud saya. Bukan bahwa cara berpikir, cara berlogikanya yang salah. Nah, ini yang kemudian karena sifatnya kontekstual gitu, ada dinamika masyarakatnya, sifat diskursus pasti dinamis gitu. Jadi ini yang ada sekarang ini gitu. Makanya kemudian kalau pada awal-awal orang itu bisa bersepakat dengan sesuatu yang menjadi wacananya, kemudian 10 tahun lagi berpindah cara berpikir dan dia justru menjadi musuh utama dari sesuatu yang didukung dengan wacana awal, nggak masalah. Itu basisnya tetap pada rasionalitasnya. Bukan subjektif yang kemudian kita cap, kutu loncat orang ini. Enggak gitu. Jadi konteksnya tetap menggunakan basis rasionalitas untuk bisa menjelaskan tentang posisi dia yang kemudian menghasilkan sikap-sikap dia terhadap sesuatu yang dijadikan bahan diskursus itu gitu. Nah, ini yang akhirnya. Jadi kemampuan kita untuk mendiskursus itu tadi kemudian setidaknya ini banyak sebenarnya, silakan dicari yang lain. Setidaknya itu yang pertama ini yang penting buat kita, membantu kita memahami bagaimana sebuah ide atau kebijakan terbentuk. Nah, ini saya kira sangat erat dengan disertasi teman-teman nanti. Ketika ada sebuah kajian sebuah kebijakan tentang implementasi kegiatan administrasi di satu tempat kemudian mengkritisi. Nah, ini kan lebih membantu kita untuk memahami. Gitu. Kenapa begitu? Solusinya apa? Apalagi kalau target di disertasi seperti sekarang banyak dipakai teman-teman S3 yang baru lulus, model ya kan? Jadi melahirkan model itu tidak mungkin kita bisa menghasilkan model yang baik kalau kita tidak memahami situasi existingnya sehingga diperlukan model yang semacam itu. Nah, kemudian yang kedua menyingkap dominasi, menghindari adanya marginalisasi dalam objek kita. Nah, kalau bicara tentang ekualitas gitu, kondisi yang kesetaraan tentu pasti akan ada di sini. Dan munculnya dominasi itu pasti akan terkait dengan masalah relasi kuasa gitu kan. Nah, kok nampaknya enggak? Ya kita akan bisa melihat relasi kuasa di hal yang mana di situ. Kultur itu juga bisa membantu relasi kuasa begitu. Kita tidak merasa mendominasi, tapi karena kultur yang ada kita secara sukarela mengikuti kultur itu, faktanya kita bisa mendominasi. Pak Arif itu tidak akan bisa menyerahkan keputusan pentingnya ke istrinya, walaupun istrinya Pak Arif tidak menganggap Pak Arif itu orang yang otoriter, tapi keputusan keluarganya Pak Arif yang menentukan. Itu kan secara faktual Pak Arif mendominasi keputusan pentingnya dalam keluarga. Tapi itu tidak disadari oleh Pak Arif dan Bu Arif karena kulturnya memang mengkonstruksi seperti itu yang dia harus lakukan begitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk yang mungkin banyak terjadi yang bisa kita analisis gitu. Jadi kesadaran kultural dan kesadaran logis itu bisa jadi akhirnya menjadi beda gitu ya. Saya bilang kalau melihat Pak Pandu, wah bagus di keluarga cemara ini, masak sore kok bareng. Tapi Pak Pandu bilang kuliah jam segitu itu ganggu saya karena waktunya saya masak. Ini kan satu perspektif yang berbeda dalam memahami realita gitu. Itu Pak Pandu ya. Jadi jangan dianggap saya ganggu kemarin, Pak tutup itu. Tapi justru saya bangga melihat Pak Pandu itu keluarga cemara. Nah, tentu itu larinya tentang toolnya. Jadi akhirnya kemampuan diskursus itu akan menjadi alat untuk menganalisis wacananya. Nah, kemudian dalam konteks praktis ya menjadi dasar untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih praktik gitu. Jadi praktek dalam sebuah kegiatan yang berbasis pada
konsep itu kemudian untuk konteks diskursus itu tidak selamanya betul kalau kita nurut pada teori-teori, pada pedoman-pedoman yang ada. Padahal sekarang itu katanya ikuti SOP-nya, gitu kan? Dalam konteks wacana sebenarnya kita harus kritis. Kalau memang nggak kontekstual ya itu harus direvisi. Kita harus memberikan masukan dalam konteks itu. Itu yang kemudian dinamakan praktek kritis. Oke, ini masih apa ya, terasnya ya, terasnya. Jadi intinya begini. Jadi diskursus teori itu sebenarnya adalah wacana ide. Teman-teman dihadapkan oleh ide-ide yang banyak, teori-teori yang banyak. Kan bukan sebagai robot kita. Kita kan tidak cukup puas dengan mencopot sebuah teori saja, memanfaat sebuah teori saja. Uang kita juga manusia juga diberi kemampuan untuk berpikir, gitu kan? Maka kita bisa kemudian mengkritisi teori itu. Tapi kan syaratnya kita juga harus memahami bagaimana logika pikir teori itu, yang kemudian harus kita kawinkan dengan logika pikir kita, yang kalau kemudian kawin punya anak yang namanya teori baru atau perbaukan atas teori itu. Jadi proses rekonstruksi teori itu dimulai adanya sebuah diskursus. Padahal itu rekonstruksi teori, gitu, sumbangan terhadap teori baru, apalagi temuan teori baru, gitu, apalagi dekonstruksi teori adalah salah satu target yang harus teman-teman jalani ketika nanti menulis disertasi. Karena S3 itu harus ngutek-ngutek teori. Itu bukan seperti S1 hanya memadankan antara teori dan data. Bukan seperti S2 yang hanya membunyikan data dan teori dan mengkritisi tentang prakteknya. Tapi kalau S3 paling tidak, ya teorinya kalau memang nggak perlu dirombak. Kalau memang kira-kira nggak cocok ya dibuat teori baru. Harus sampai ke sana. Itu target kita. Nah, kalau itu harus menjadi target kita, mau tidak mau kita harus belajar banyak tentang teori untuk bisa kita diskursuskan. Saya tidak mengatakan Anda tidak bisa melakukan diskursus, saya yakin teman-teman sangat bisa. Yang perlu dilakukan adalah justru memperkaya teori-teori untuk bisa didiskursuskan. Jadi permasalahan di S2, S1 mungkin kemampuan diskursusnya yang lemah. Ditambah ke referensi teoritiknya. Tapi saya yakin ke teman-teman karena kesibukan yang perlu dikuatkan bukan di kemampuan diskursusnya, tapi referensi bahan diskursusnya. Nah ini yang kemudian perlu kita banyak baca, perlu banyak kita diskusi, sharing materi dan seterusnya. Nah itu terkait dengan diskursus gitu ya. Mudah-mudahan caranya menyampaikan yang saya lakukan itu bisa dipahami ya. Bisa ya? Oke, monggo kalau ada yang ingin didiskusikan. Kira-kira bisa dicerna nggak yang saya omongkan? Bisa, Pak. Poso-poso ngomongnya abot ya salahin. Kalau S3 pasti abot. Berat. Makanya kan seringkali output S3 itu macam-macam. Ada yang tiba-tiba menjadi mahasiswa asing. Tercatat sebagai mahasiswa tapi gak ketok. Lama nggak itu mahasiswa asing. Memenuhi target IQ universitas itu. Yang kedua, terpapar oleh situasi yang akhirnya mudah masuk nggak bisa keluar. Mudah-mudahan nggak. Kalau S1 nggak sulit masuk, mudah keluar. S3 nggak. Mudah masuk, sulit keluar. Ini kontennya konten kuliah ya. Pikiran yang manas Pak Pandu itu mulai kriap-kriap loh. Ya. Masuk kuliah kok mudah masuk, susah keluar. Ya itu yang terjadi. Tetapi ingat bahwa semuanya itu asal dilakukan dengan santai, serius, tertib, pasti akan diselesaikan oleh waktu. Jadi jangan sampai DO. Ya, kalau istilah orang Jogja, zaman saya kuliah S2 dulu di Jogja, orang-orang yang sudah kuliah di tingkatan S3 itu biasanya sadis-sadise. Ya, tego lorone gak tego matine gitu ya. Jadi artinya nggak ada yang DO sepanjang diikuti prosedurnya dengan baik gitu. Tapi mudah-mudahan ini tepat waktu gitu. Saya berharap gitu. Karena saya yakin teman-teman sudah memiliki kemampuan tentang itu. Tinggal menghangati aja lah. Tinggal
apa namanya menyamakan persepsi, dan yang penting adalah mengingatkan lali lek sekolah seperti itu kacau ini. Oke, Mas Pandu silakan. Oke, maturun Pak Wadek. Izin. Aku duduk ada nih, Iya. aku dosen nih, Iya, fasilitator legitimate tadi sudah disampaikan Pak Wadek itu legitimate berarti kan sesuai dengan jabatannya. Yang nyampaikan itu pejabat. Selamat atas radio. Ya relasi kuasa ya. Oke, saya izin menyampaikan kalau saya paling rajin Pak Wadek di antara teman-teman. Ya. Kalau teman-teman sudah, iya, paling rajin saya di paling rajin ya. Oke. Iya, kalau teman-teman masih proposal Pak, proposal disertasi. Tapi paling rajin saya dan sudah abstrak ya. Sudah abstrak. Paling rajin dan abstrak, jadi hanya abstrak saja. Turun di jadi judulnya aja belum punya ini. Kalau teman-teman mohon petunjuk Pak, ini mungkin ada disertasi yang kuantitatif yang bagus gitu ya Pak Wadek ya. Yang kuantitatif bisa saya pelajari karena kalau teman-teman kan semuanya kualitatif ya. Kalau teman-teman, kalau saya sendiri yang kuantitatif. Jadi saya ingin banyak referensi sumber disertasi yang kuantitatif Pak Wadek. Mungkin ada referensi dari Pak Wadek. Begitu Pak. Banyak ya di kuantitatif. Tapi nanti tentang metode penulisan karya ilmiah itu sebenarnya bukan tempatnya di mata kuliah ini. Nanti kalau mau menyodorkan untuk didiskusikan tentang tema-tema kuantitatif apa yang kira-kira update dan bisa dibahas secara menarik, itu mungkin bisa dilakukan pada waktu-waktu nggak kuliah ini. Kalau saya membahas tentang itu di diskursus ini nanti akan kacau, karena pemikiran tentang konsep diskursus itu sangat ada kecondongan ke berpikir induktif. Kalau di kuantitatif kita harus pasrah menerima apa adanya terhadap teori yang akan kita gunakan, gitu. Posisinya begitu. Tapi kalau diskursus ini ya nuansanya nuansa kualitatif, walaupun kemudian masih bisa digunakan untuk menganalisis, menjelaskan tentang situasi yang sifatnya deduktif, gitu Mas Mando. Siap. Ya. Jadi nanti kalau ingin tema-tema apa ya gitu, silakan nanti diskusi. Sampai lewat ruangan saya cuma lewat toh, butuh tanda tangan aja, tak pencairan gawe opo ruwet. Siap, sambil ngopi Bro. Poso kopi. Nggih, monggo yang lain. Bu Melati, monggo silakan. Selamat sore Prof. Ya izin. Belum Prof, doakan aja. Doa, jadi kan. Iya, suatu saat nanti jadi Prof. Ya, amin. Jadi, mohon maaf, saya tertarik dengan ada hashtag yang pernah beredar di Indonesia, itu kabur aja dulu. Gitu ya. Itu sempat viral dan saya ingin melihat apakah ini bisa kita diskusikan dengan teorinya Karl Marx, gitu ya. Apakah kabur aja dulu ini karena memang kondisi negara kita ini udah terlihat perbedaan kelas atau seperti apa? Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan sama-sama. Ya, antara teori ini atau mungkin ada teori lain yang bisa coba kita untuk melihat fenomena ini kira-kira dari sudut pandang mana, karena kalau menurut saya secara pribadi mungkin ada kaitannya dengan teorinya Karl Marx, sehingga banyak orang-orang yang memilih untuk tinggalin Indonesia, cari kehidupan di luar sana dengan hashtag tadi kabur aja dulu. Seperti itu Prof, mohon tanggapannya. Ya, Bu Melati, sebenarnya sebagai fenomena atau kejadian tentang sesuatu, apapun yang terjadi bisa kita manai dengan teori dan menghasilkan diskursus gitu ya. Tapi gini, yang perlu saya ingatkan nanti, yang diangkat harus fenomena yang terkait dengan administrasi. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai latihan, fenomena umum, ini fenomena sosiologis, gitu. Atau sosiopolitik juga bisa, gitu kan. Kita misalnya gini ya, sebagai contoh sederhana saja, hashtag kabur saja dulu, gitu ya. Itu kan orang bisa memaknai dengan kesimpulan sederhana. Ada yang bilang, itu adalah bentuk pengecut, melarikan dari suatu masalah. Kita abaikan dulu teorinya, tapi setidaknya kesimpulan itu berangkat dari diskursus teori yang kemudian berkesimpulan itu. Oke. Ada juga yang berkesimpulan kabur aja dulu itu adalah refleksi keputusasaan dari orang yang mengatakan itu, yang kemudian dia tidak mau melakukan apapun, lebih baik pergi, karena melakukan apapun di Indonesia tidak ada hasilnya, percuma gitu.
Satu fenomena sudah ada dua kesimpulan loh ya. Terus yang ketiga, ya karena dia merasa bahwa dia memiliki kapasitas lebih untuk bisa keluar negeri, karena untuk kabur keluar negeri ya semua orang bisa. Itu menunjukkan penghargaan yang rendah terhadap kualitas SDM di Indonesia, sehingga dia akan mencari ini. Oke, masih banyak akan kita identifikasi nanti. Tapi setidaknya kesimpulan-kesimpulan itu kan bukan muncul secara instan kalau kita bicara tentang itu sebagai perilaku sosiologi. Ada teori-teori yang mendasari yang kemudian kita dialogkan sebagai wacana berkait dengan lingkungan yang mempengaruhi itu, yang berkontribusi terhadap kejadian itu, sehingga kesimpulannya adalah begitu. Jadi kesimpulan tiga itu berasal dari banyak diskursus itu, setidaknya kan begitu tentang memaknai diskursus ini. Apakah kemudian ini menjadi cocok untuk kita kaji? Kalau mungkin kedekatannya nanti arah tentang sosiologinya mungkin bisa. Tapi kalau itu terkait dengan masalah administrasi, mungkin tentang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang nggak bisa menciptakan kesejahteraan, itu mungkin dibawa ke sana gitu ya. Sehingga akhirnya merasa putus asa, nggak sejahtera Melayu aja keluar negeri, mungkin ke sana. Tapi terlalu jauh lah. Ya, paling tidak nanti arahnya akan ke sana gitu maksud saya. Tapi sebagai bentuk wacana itu adalah salah satu contoh yang paling mudah kita gunakan itu. Penyimpulan tentang sesuatu itu pasti berangkat dari sebuah logika tertentu, perspektif tertentu, gitu ya, teori tertentu, gitu. Sama dengan ketika saya berdebat dengan Pak Pandu, Pak Budi ngerokok, iya. Merokok mengganggu kesehatan, Pak, iya. Bagi yang kesehatannya terganggu. Tapi bagi saya, merokok itu adalah indikator kesehatan. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena ketika saya masih bisa merokok, saya merasa sehat. Kalau sudah merasa nggak sehat, berarti saya nggak enak merokok. Jadi bagi saya itu indikator kesehatan. Benar kan? Gitu. Walaupun orang lain mengatakan salah gitu. Ini kan tentang logika. Semua punya perspektif, berhak. Gitu. Semua punya teori untuk bisa dijadikan alat untuk menjelaskan logika itu. Gitu. Kira-kira begitu, Bu Melati. Siap, Prof. Jadi menarik juga nih. Saya langsung kepikiran, bisa nih dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan sangat bisa. Misalnya, atau kesejahteraan dosen. Kadang-kala kan, mohon maaf, jujur kadang-kala akhirnya ogah-ogahan jadi dosen ya, karena kesejahteraannya kurang diperhatikan oleh negara. Jadi seperti itu ya. Ya sama lah. Misalnya kalau di kita gitu kan, kenapa kemudian dosen dianggap atau dan faktanya itu dianggap penghasilannya, penghargaan yang berupa menjadi penghasilan itu nggak adil. Kerjaan ini banyak 24 jam, tridharma perguruan tinggi harus dilakukan, tapi hasilnya begitu-begitu aja. Penghargaan terhadap remunerasi kok segitu. Ya akhirnya kita menjadi paham yang godok remunerasi itu bukan dosen, tapi teman-teman tendik. Dia nggak paham tentang itu. Kan begitu logika yang membenarkan tentang itu kalau kita mau memaklumi. Tapi kan pada konteks ini kan bukan memaklumi itu, tapi kita harus berdiskursus kepada mereka sampai kemudian menemukan kebenaran mana yang paling benar. Itu adalah perjuangan kita gitu. Yang menunjukkan bahwa harus begini begitu, harus dirubah ini itu, nanti ke sana arahnya. Oke, lanjut ya. Ini saya pengen dengan begini saya nggak ngantuk loh ya. Tapi kalau diem saya ngomong dong ngantuk ya. Tapi saya nanti kalau untuk disertasi saya bukan angkat hashtag kabur aja dulu kok, Prof. Ya, jangan mengikuti prinsip gampang mlebune angel metune ya. Enggak, Prof, saya masih konsisten di bank sampah. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi bagian dari apa yang harus kita pahami bersama-sama. Ya. Sekali lagi saya nggak ngajar Anda. Teman-teman udah S3 itu saya anggap sudah punya fondasi yang kuat tentang keilmuan. Oke. Nah, saya sempat bocorkan ke Pak Arif ini. Ya, saya tidak akan banyak-banyak saya omongkan. 3 kali pertemuan itu cukup membahas 3 ranah yang selama ini kita klasifikasikan beredar di Indonesia. Nggak usah kita memilah yang kontemporer itu menjadi posmo dan kritik gitu. Cukup kita membagi 3 aja, klasik, modern, dan kontemporer. Gitu. Kontemporer itu kan sebenarnya terbagi menjadi 2 kan, yang kritik dan posmo. Kan begitu. Nah, tetapi kalau secara umum dipahami orang, teori sosial itu ada 3 kategorinya, gitu. Detailnya banyak sebenarnya, tapi ada 3 secara makro. Teori klasik, teori modern, dan teori kontemporer, kan begitu. Sehingga
cukuplah kita membahas pada masing-masing ini bahwa diskursus ini nanti bisa lintas paradigma gitu, lintas aliran, nggak apa-apa, biar dilanjutkan dosen yang lain. Bisa juga, karena memang fenomenanya itu selalu bertumpuk nanti. Sebuah kejadian yang hanya bisa dimaknai teori klasik itu tidak berdiri sendiri pada perilaku seseorang. Kita sebagai satu orang, apalagi kalau masyarakat, bisa dalam sebuah tindakan itu merupakan satu kegiatan, suatu tindakan yang harus dianalisis dengan 3 teori, gitu. Ya kayak misalnya, bagaimana penjelasan kita melihat seseorang mahasiswa yang ingin sidang disertasi sudah belajar berminggu-minggu untuk maju, sudah perfect dengan pakaian yang sebagus-bagusnya, parfum sewangi-wanginya, tetapi dia harus ke dukun untuk minta didoakan agar ujiannya nggak dipersulit dosen, ya kan? Menjelaskan tentang belajar adalah penjelasan rasional, teori modern kan? Menjelaskan pakaian yang bagus, parfumnya wangi, ada dengan teori-teori posmo terkait dengan bagaimana dia bisa menghasilkan sebuah situasi yang nyaman sebagai bentuk keinginan untuk dianggap baik. Hal-hal yang terkait dengan masalah libidinal dalam arti yang luas. Karena indikator kecantikan, kewangian, kecakapan itu tidak jelas, tapi sudah berusaha dengan itu. Pemenuhan sebuah keinginan untuk dianggap perfect dalam konteks penampilan. Ini kan tentang libidinal. Nah, terus sekarang datang ke dukun untuk minta didoakan pada orang pinter. Padahal tujuannya adalah ujian S3. Yang didatangi seorang dukun yang nggak sekolah. Ini gini penjelasan logisnya. Nggak ada. Penjelasannya menjadi tidak logis gitu. Tapi lebih pada upaya untuk memantapkan percaya dirinya sebagai bagian tindakan yang berbasis intuitifnya. Sehingga tadi perilaku yang saya contohkan tadi itu sebenarnya menyangkut pada 3 tindakan dalam perspektif klasik, modern, dan posmo. Tindakan pertama adalah tindakan yang berdasarkan pada intuisi untuk bisa merasa percaya diri. Sebagai tindakan ketika dia menyampaikan sesuatu dan ada sugesti, siapapun akan merasa percaya diri atas sugesti itu. Paling tidak merasa ada temannya untuk mendoakan boleh tidaknya. Sementara yang kedua berbasis rasionalitas, belajar. Yang ketiga berbasis pada libidinal untuk menunjukkan tentang sesuatu yang memang disukai berdasarkan kesukaan-kesukaan umum, tetapi nggak bisa dijelaskan secara rasional. Coba dandan sing pantes pakai baju ini kan tentang selera, nafsu. Parfum wanginya gini, banyak disukai orang, ini kan nafsu libidinal gitu. Nah ini perilaku satu orang yang terjadi secara bersamaan yang tidak bisa dijelaskan dengan satu ranah teori. Nah ini kan menarik nanti diskursusnya untuk menghasilkan suatu kesimpulan tunggal dalam konteks memahami ini gitu. Bukan kesimpulan tunggal yang dianggap benar ya, kesimpulan tunggal atas 3 teori yang digunakan untuk memahami fenomena ini. Ini pasti menarik gitu. Sehingga akhirnya kita harus paham, dituntut untuk paham apa sih fokusnya klasik, apa sih fokusnya modern, apa sih fokusnya kontemporer, kan begitu. Oke. Seperti janji saya akan mulai dari yang klasik. Jadi kalau teman-teman ingat di referensi yang teman-teman pernah baca gitu, teori klasik itu kan teori yang paling awal ya, ketika ingin mengatakan cara pandang masyarakat itu bukan hanya sekedar cara pandang yang sifatnya sporadis saja, tetapi merupakan bagian dari ilmu. Jadi ketika kodifikasi keilmuan dalam ilmu sosiologi, maka kemudian cara pandangnya pun kemudian terbagi menjadi beberapa aliran gitu. Salah satunya adalah aliran klasik. Ini aliran pertama kali yang dipakai oleh teman-teman pemerhati sosial, tokoh-tokoh sosiologi ketika menjelaskan tentang fenomena sosial. Jadi lahir abad ke-19. Jadi disinilah mulai muncul pengakuan sosiologi sebagai ilmu itu. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, di situ sudah mulai penggunaan rasionalitas yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Apa industrialisasi? Apa pengakuan tentang kebenaran cara berpikir orang untuk memilih sesuatu yang lebih baik buat dirinya dalam rangka pemenuhan kebutuhan melalui fasilitas ekonomi yang banyak itu yang dicari, urbanisasi. Gitu. Jadi ini sebenarnya secara intuitif gitu, logika sudah mulai banyak digunakan.
cara berpikir sudah mulai banyak digunakan, tetapi hanya terbatas pada kalangan orang-orang yang mau berpikir gitu. Yang lain belum. Jadi pengamatan tentang perilaku masyarakat secara umum kemudian mendasarkan pada perilaku yang tidak berbasis pada penekanan rasionalisme seperti yang terjadi pada modern. Nah, kajian ini kemudian banyak dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ini. Ada Marx, ada Durkheim, ada Weber, ada Comte dan sebagainya. Penjelasan ini adalah penjelasan yang umum yang kita ketahui. Kalau Marx adalah tokoh, Karl Marx adalah tokoh kiri gitu, yang menjelaskan tentang sistem kelas, sistem perjuangan buruh dan seterusnya. Yang kemudian dia memberikan solusi kalau pengen sejahtera ya harus anti kelas, kan begitu. Sementara Durkheim adalah tokoh struktural fungsional yang menjelaskan tentang bagaimana integrasi terjadi ketika antar subsistem itu bekerja sama dengan baik. Keberfungsian sistem, kesempurnaan sistem itu akan menjadi baik kalau karakternya dari yang sifatnya mekanik ke organik. Ada solidaritas di dalamnya menurut Durkheim. Sementara Weber berbeda lagi gitu. Bukan sistem, bukan kelas yang menjadi masalah tentang sesuatu yang kemudian menyebabkan orang harus berjuang untuk kehidupan. Sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana dia menyikapi tentang sesuatu itu. Kalau tentang menyikapi sesuatu kan masing-masing orang berbeda, karena sangat tergantung kepentingan atau relasi yang terjadi dengan yang disikapi. Jadi Weber kemudian mengarah pada makna subjektif dari sebuah tindakan sosial. Jadi kajian-kajian yang dilakukan oleh Weber itu lebih mengarah pada kajian yang lebih postmodernisme gitu. Positivisme maksudnya, bukan postmodernisme. Jadi pemaknaan. Ini yang menarik gitu ya, dan sekarang kan arahnya begitu. Nah, ini tiga orang ini, Marx, Durkheim dan Weber ini menjadi menjadi tokoh yang mengilhami cara pandang yang berbeda. Marx sosialis, Weber pemaknaan, fenomenologi, Durkheim struktural fungsional yang banyak dipakai dalam penjelasan kegiatan-kegiatan ideologi kapitalis gitu. Itu yang muncul, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa menjelaskan tentang ini umumnya pada awalnya dimulai dengan menjelaskan fenomena yang sifatnya general, menyamakan apa yang dilakukan manusia itu dengan benda, ya, mengkuantifikasi sebuah tindakan dan seterusnya. Ini yang diawali dengan penjelasan dari Auguste Comte ini, saya bapak sosiologi. Jadi kajian-kajian Comte untuk mentautkan ilmu tentang masyarakat sebagai ilmu, itu pengetahuan dan cara tentang memahami masyarakat sebagai ilmu. Dia kemudian membuat metode yang bisa dijelaskan secara ilmiah pada kala itu. Jadi pendekatan studi masyarakat pada waktu itu adalah dengan kacamata positivistik. Jadi apa yang dikatakan oleh Marx, Durkheim, dan Weber itu dipositifkan gitu, dikuantifikasi oleh Comte sebagai cara pandang teori klasik. Jadi teori klasik itu selalu sifatnya kuantitatif, mengkuantifikasi semua fenomena sosial. Nanti akan berbeda dengan teori modern. Nah, karena sifatnya mengkuantifikasi ini, kemudian kajian-kajian klasik itu lebih cocok digunakan untuk menganalisis ini, struktur sosial, ya, kemudian penjelasan tentang sebuah perubahan sosial yang kemudian bisa diindikasikan dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang sifatnya kuantitatif, gitu kan. Kajian-kajian yang mengarah pada statistik sosial gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mengambil disertasi yang berbasis teori sosial klasik, mau tidak mau nanti arahnya adalah pengkuantifikasian ini. Diskursusnya pasti diskursus terkait dengan bagaimana menjelaskan secara kuantitatif tentang fenomena-fenomena yang ada berdasarkan cara pandang teori yang kita gunakan untuk membahas itu. Analisis struktur sosial, kemudian teori siapa, pasti arahnya dengan mengkuantifikasi teori yang kita gunakan untuk menganalisis gitu. Sama dengan
misalnya menjelas dengan perubahan sosial, pasti di situ akan bicara indikator perubahan. Dan itu yang kemudian menghasilkan banyak diskusi. Pembuatan indikator, pembuatan alat ukur, gitu. Dan ini sangat tergantung pada teori yang kita gunakan. Jadi proses diskursus ini harus dimulai dengan menerjemahkan teori itu secara kuantitatif, gitu. Dengan membuat parameter, indikator, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau kita bicara di klasik, arahnya ke sana, gitu. Nah ini berbeda nanti dengan modern, ya. Kalau modern jelas lebih leluasa penggunaan teorinya, karena di situ mulai muncul upaya-upaya untuk mendobrak apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran dalam teori klasik itu. Menjelaskan tentang sesuatu yang mengarah pada lebih kuantitatif, gitu ya. Mengapa terjadi ketidaksetaraan gender? Mengapa konstruksi dibuat demikian? Ini penjelasan nggak bisa secara kuantitatif. Gitu. Membongkar tentang kepentingan-kepentingan gitu, dalam teori kritis Frankfurt School itu tadi. Misalnya, kalau dulu orang bilang bahwa perputaran ekonomi yang menciptakan modernitas itu bisa dipicu dengan bagaimana seorang pemilik modal itu bisa memanfaatkan modal secara logis, masuk akal, sehingga basis produksi yang dia gunakan untuk menaikkan perputaran modal mendapatkan keuntungan selalu berbasis pada teknologi yang bersifat fungsional. Sekarang udah nggak lagi. Kenapa? Karena ternyata yang sifatnya fungsional punya keterbatasan. Orang tidak akan membuang barangnya, membeli sesuatu yang baru ketika barang lamanya masih berfungsi. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Teori modern itu. Dan kemudian ini dikritik gitu. Di akhir-akhir modern untuk menjelang kemunculan posmo itu. Bahwa tindakan seseorang itu ternyata bisa diakselerasi, bisa diradikalisasi. Dan memberikan keuntungan secara materi dengan cara menarik kebutuhan keinginan menjadi kebutuhan. Gitu. Kalau yang pertama tadi basisnya fungsional karena itu hanya berkebutuhan. Tetapi kalau keinginan menjadi kebutuhan, basisnya bukan keberfungsian, bukan rasionalitas. Tapi basisnya adalah terpuaskannya pemenuhan keinginan itu, begitu. Tar. Oke, ini baru masuk. Itu tadi siapa ada komando lo. Oke, kita lanjutkan ya. Ini pakai ini terus nyabut ini agak susah. Oke, ini jadi akhirnya kemudian ya kalau kita mau menarik keinginan menjadi kebutuhan tidak akan ada batasnya. Dulu dalam konsep rasionalitas orang modern, orang nggak akan beli HP baru kalau HP-nya nggak rusak. Tapi sekarang beda. Ada iPhone berapa terakhir? 17. Itu sudah pengen beli, padahal iPhone versi sebelumnya masih bisa difungsikan, bagus. Kok beli, kenapa? Malu teman-teman sudah itu. Malu itu udah ada kaitan dengan fungsi iPhone. Gitu. Aneh orang-orang sekarang itu. Masuk warung bukan nyari warung yang menyediakan makanan enak, murah, ya. Pilihannya banyak, sehingga bisa banyak makanan yang bisa dinikmati. Enggak. Masuk warung justru penasaran nama menunya, kok aneh, gitu. Ini yang terjadi. Jadi basis logika secara rasional itu kemudian ternyata tidak berlaku. Dan ini baru disadari ketika Frankfurt School itu mengkaji tentang perilaku manusia, yang mengkritik kapitalisme yang katanya lebih rasional, dan praktiknya kapitalisme bisa diakselerasi. Kalau teman-teman melihat bahwa orang-orang sekarang itu materialistik, ternyata lebih materialistik. Orang sekarang ada konsumtif. Kalau materialistik kan penggunaan materi untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya fungsional. Semua dibeli asal fungsional. Kalau konsumtif enggak, semua dibeli walaupun itu enggak fungsional, karena keinginannya untuk memiliki benda itu. Jadi bahasanya kemudian libido, kepuasan. Nah itu yang kemudian muncul pada
periode berikutnya dengan mengenalkan postmodernisme itu. Kebenaran yang semula awal diyakini benar itu dibongkar habis-habisan, sehingga akhirnya kebenaran-kebenaran baru yang kemudian dalam tanda kutip ya, memfalsifikasi, menyalahkan kebenaran lamanya muncul. Nah, kemudian mulailah penyadaran tentang pentingnya adanya dominasi pengetahuan yang harus didobrak, bahwa dunia barat bukan dewa, ada pengetahuan lokal. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat itu. Sekarang ada juga yang berbasis kearifan lokal, pengetahuan sistem pemerintahan yang desentralisasi, macam-macam lah istilah-istilah yang digunakan untuk memahami atau memanfaatkan keberadaan lokal-lokal itu tadi. Bahkan SDGs pun diglokalisasikan gitu. Walaupun sebagian orang mengatakan yang dilakukan Gus sama itu Menteri Desa dengan SDGs-nya itu mereduksi SDGs global. Tapi nggak masalah sebagai bentuk melokalkan SDGs gitu. Nah, kemudian di modern juga muncul metodologi. Ya, jadi ini lebih menarik karena ini teorinya juga sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Ada teori jaringan dan digital. Bagaimana sebuah media sosial berpengaruh terhadap interaksi sosial. Nah, tentu ini kajian-kajiannya sangat kualitatif gitu. Jadi ketika teman-teman nanti membangun disertasinya dengan paradigma modern, pasti tokoh-tokoh yang didiskursuskan ada tokoh-tokoh yang teori-teori yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang membahas tentang fenomena sosial secara kualitatif. Dan ini malah lebih banyak teorinya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mendiskursuskan antara kualitatif dan kuantitatif, yang kualitatif lebih banyak itu diskursusnya gitu. Nah, ini yang akhirnya yang kita gunakan sering ada di hal-hal semacam ini. Ini lebih membuka ruang luas untuk mendiskursuskan. Nah, ini sederhana saja. Kalau mau kita bandingkan, akhirnya kondisinya begini, teman. Ketika tema-tema yang teman-teman angkat nanti terkait dengan masalah struktur sosial, keteraturan, konflik kelas, itu bisa digunakan teori-teori klasik. Tadi ada Karl Marx dan sebagainya. Tapi hal-hal yang lebih pada identitas, wacana, teknologi, globalisasi, itu adalah teori modern. Teman-teman sekarang bisa bayangkan ketika sebuah lembaga pemerintah membuat layanan kepada masyarakat dengan sistem digital. Ngurus KTP, ngurus SIM, bayar pajak. Sekarang sudah kita lakukan sendiri. Saya tadi malam bayar pajak nggak pernah lewat Samsat lagi. Cukup saya buka Tokopedia, saya cari di situ, saya copy PIN-nya, kita kirimkan uangnya, muncul tinggal ngeprint, kita print sendiri. Apakah itu yang namanya layanan? Uang yang kerja saya sendiri kok. Yang bayar saya, yang ngeprint saya, yang mendapatkan saya. Bayar pajak. Padahal harusnya secara klasik kita datang ke Samsat, diverifikasi macam-macam, kita tinggal datang panggil, Pak, ini STNK-nya udah jadi, buku pajaknya udah jadi, kan gitu. Enggak, tadi malam terlambat, sekian bulan baru sadar, oke, bayar pajak kalau gitu. Saya bukalah internet, saya carilah Tokopedia, bayar pajak kendaraan bermotor, ini saya bayar lewat bank dengan transfer, setelah itu saya print sendiri. Ini sudah terjadi. Teknologi itu ternyata sudah mengubah paradigma pelaku administrasi, kantor, dan sebagainya, bukan sebagai pelayan masyarakat, tetapi penyedia fasilitas untuk bisa masyarakat melayani dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena memang posisinya sekarang antara masyarakat dan pembuat layanan itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? Karena target sebuah bentuk layanan apapun yang ada adalah good citizen. Semua adalah citizen. Jadi kalau semua good citizen, semua harus berkontribusi secara equal dengan posisi yang beragam untuk bisa menjalankan itu. Nah, berbeda dengan paradigma lama yang mengatakan birokrasi adalah pelayan masyarakat. Posisi birokrasi harusnya sebagai pelayan melayani, tidak equal ini. Gitu. Nah, ini perubahan paradigma itu tadi kan juga karena pengaruh teknologi. Gitu. Nah, kajian-kajian itu kan juga menyangkut tentang wacana, gitu. Tentang reposisi suatu eksistensi tertentu. Gitu. Jadi kalau kemudian ada reposisi eksistensi, tentu untuk mendapatkan eksistensi caranya sudah tidak seperti cara lama. Gitu.
Makanya sekarang kalau teman-teman melihat suatu keberhasilan sebuah lembaga biasanya didapatkan dengan cara survei kepada netizen, bukan pada langsung ini. Karena ada reposisi tentang pemaknaan terhadap itu tadi. Ini di teori modern. Banyak lah. Nah, sehingga metodenya juga berbeda, klasik dan modern. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya nggak perlu saya bacakan. Tokohnya tadi sudah kita sebut. Gitu kan? Dan yang mewarnai adalah hal-hal ini. Dalam konteks historiknya, teori klasik itu sangat berkontribusi dalam munculnya modernisasi dan revolusi industri. Penjelasan-penjelasan mengarah pada hal-hal yang terkait dengan ini nanti lebih banyak menggunakan teori klasik. Sementara di teori modern, teman-teman bisa melihat banyak mempengaruhi oleh ini globalisasi, postmodernisme dan digitalisasi. Nah, sementara ketika itu digunakan klasik modern itu tempatnya ini. Jadi teman-teman bisa melihat ini. Kajian saya nanti arahnya kemana? Oh, saya ke arah analisis wacana. Ya pasti akan berkutat di banyak teori modern. Oh enggak, saya hanya menganalisis institusional, efektivitas layanan. Ya pasti bicara dari klasik gitu. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya nggak susah ini. Kira-kira nggak susah. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan sedikit kompor ini bisa menyala sendiri, gitu ya, bisa membakar sendiri, gitu. Karena saya yakin teman-teman sedang banyak bensinnya, gitu. Semangatnya sedang membara. Jadi dipantik sedikit sudah berkobar sendiri. Itu harapan saya. Karena kalau saya sebagai korek banyak membakar Anda dan Anda tidak terbakar, yang stres saya. Monggo, kira-kira ada kritik tentang cara penyampaian atau yang lain, silahkan disampaikan. Enggak dosa. Izin Prof. Monggo, Izin, silakan. Saya jangan dipanggil Prof lah, saya sungkat, saya belum Prof. Ya. Belum sempat ganti nama ini Pak. Bu Tuti, Pak. Masih Asus ini namanya. Monggo, monggo, silakan. Iya, Bu Tuti Pak. Nggih. Kalau dikatakan terbakar ini kayaknya saya ini. Sekali lagi terima kasih atas materi ini, isinya daging semua. Saya secara tidak langsung ternyata ikut menggiring saya memperkaya latar belakang juga nanti ini Pak. Bidang kajian saya ataupun variabel yang saya angkat nanti insya Allah GHRM, jadi Green Human Resource Management. Ternyata setelah saya telaah, itu juga hasil diskursus teori. Ya, betul. Iya. Jadi ada teori stakeholder teori yang menjelaskan bahwa organisasi itu perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak termasuk lingkungan gitu. Akhirnya lahirlah si GHRM ini gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Jadi kalau bilang disampaikan korek api berhasil membakar ini. Jadi ini akan terus mengasah kemampuan kita sebagai S3 untuk terus berpikir. Aku berpikir maka aku ada Pak. Sip. Ya, betul. Ya, memang harus semangat. Lagi. Betul. Jadi saya sebenarnya sangat mengapresiasikan yang muncul ada diskusi sebenarnya, gitu. Karena itu tadi, yang pertama saya bukan dukun ya, artinya saya nggak akan tahu apa yang teman-teman belum tahu. Karena akhirnya saya mengasumsikan teman-teman tahu gitu loh. Kalau ini yang terjadi kan konyol gitu kan, padahal kita perlu diskusi untuk membuka pengetahuan kita secara bersama-sama. Jadi saya berharap ini nanti akan saya coba share lah materi-materi dalam grup Telegramnya gitu ya. Tapi PowerPoint-nya itu masih berproses ya. Tadi belum saya karena gini, timnya ini berubah ya. Timnya berubah. Tim diskursus ini kalau nggak salah sekarang berapa orang ya? 3 orang kalau nggak salah ya. 4 ya Pak ya? 4 orang ya. Mohon maaf, siapa saja 4 orang itu? Dan saya biasanya di posisi terakhir. Posisi terakhir yang saya omongkan akhirnya juga teori yang paling akhir. Posmo gitu. Nah, karena sekarang saya diposisikan di awal, mau tidak mau biar nggak kualat, saya juga harus menyesuaikan materi yang kita diskusikan sebagai
pemantik diskusi gitu. Jadi memang kalau minta PowerPoint-nya belum jadi nanti, tapi kalau sudah saya selesai saya bagilah. Itu bisa didiskusikan di situ gitu. Untuk menjadi mungkin bagi bantu diskusi dengan dosen-dosen yang lain gitu. Siap, Jadi Pak, memang belum jadi. Tapi kalau materi-materi lain yang mungkin bisa ini banyak kok ya. Ada buku, ada juga saya tidak punya soft file-nya, ada buku ya. Di situ menjelaskan tentang teori-teori sosial kontemporer. Itu silakan teman-teman baca. Ya. Siapa ya pengarangnya? Saya ada bukunya itu, di copy bisa itu. Kalau memang berada di toko buku itu sudah lama buku itu. Ya, banyak. Jadi harus kita pahami itu semua. Teori-teori sosial klasik kita baca, teori-teori sosial modern kita baca, teori kritik kontemporer itu kita baca. Kalau di situ kita baca, itu kita akan dengan sendirinya kita akan mudah untuk membangun diskursus itu. Jadi saya yakin teman-teman kemampuan diskursusnya sudah luar biasa. Mungkin yang perlu kita ingatkan pula sehingga akeh bahannya untuk didiskursuskan itu aja. Itu aja gitu. Karena disitulah yang akan mengasah ketajaman kita dalam menganalisis sesuatu. Siap. Oke, kira-kira begitu. Siap. Di Samarinda sudah jam berapa, Bu? Jam 4:30 lewat ini. Kurang berapa menit buka? Satu jam lagi kali. Iya, kurang lebih, Pak. Ya, kita tadi kan sudah mulai jam 2:30. Ini sudah jam 3 lebih gitu ya. Saya tidak ingin berdosa dengan mengganggu buka puasa teman-teman yang ada di Kalimantan gitu. Belum warteg kecil ini, Pak. Mau warteg kecil. Nah, ya itu. Mbak Tuti kehabisan takjil nanti, Pak. Ya. Ya itu, saya tidak ingin berdosa dengan mengganggu untuk mencari takjil itu, untuk buka itu gitu kan. Nah, saya yakin teman-teman akan mempersiapkan buka dengan sempurna gitu kan. Maka akan lebih baik, akan lebih berpahala bagi saya kalau kuliah ini kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Siap. Sedikit aja Pak untuk mempertegas. Mbak Tuti udah selesai belum? Ya sudah, silakan Mbak. Oh, dikit aja Pak. Jadi apakah berarti diskursus itu kita mulai udah di bab 1 udah mulai kita mendiskusikan ya di situ? Kualitatif nanti bunyinya di tinjauan teori, Bu. Oh, di bab 2 berarti? Ya, itu sudah mulai. Kemudian hasil diskursusnya ketika dikontekkan nanti dianalisis. Oh, siap. Tapi kalau di kuantitatif ya sudah mulai di bab 1 untuk memposisikan teori apa yang dipakai untuk dikomparasikan dengan fenomenanya sehingga muncul gap antara seharusnya dan senyatanya yang mengarahkan untuk menghasilkan hipotesis. Begitu. Nggak susah kok sekolah S3. Buktinya saya selesai kok. Dan teman-teman yang sekolah selesai semua kok. Nggak susah. Udah, gampang. Siap. Monggo yang lain. Izin Pak masuk. Monggo silakan, Mbak Andi. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Betul sekali kata Ibu Tuti dan rekan-rekan yang lain bahwa materi pada hari ini dan kemarin pun sangat daging ya, daging dan berlemak. Udah keburu buka, saya tutup kuliahnya. Ya tapi Bapak udah pengantar Pak, jadi ini udah enak kita bahas. Pak Pandu senyum-senyum itu. Jadi secara keseluruhan itu diskursus dalam teori sosial menggambarkan bagaimana sih pengetahuan sosial itu selalu berkembang dan tidak pernah netral gitu ternyata. Dan setiap aliran dan teori membawa perspektif yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan kepentingan dan pengalaman dalam masyarakat. Jadi diskursus lintas paradigma ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang masyarakat selalu berubah seiring dengan konteks baik sosial, politik, dan budaya yang ada. Jadi tidak ada satu kebenaran yang dapat diterima secara mutlak, namun melalui interaksi berbagai perspektif kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kritik terhadap struktur sosial yang ada. Baik misalnya dalam dunia yang terus berubah ini ya Pak ya, baik teori klasik maupun modern menawarkan insight yang berharga bagi kita untuk memahami dinamika kekuatan sosial atau ketidaksetaraan dan perubahan sosial. Nah, diskursus ini bukan hanya untuk menganalisis kondisi yang ada, tetapi juga membuka ruang
bagi dialog yang dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih adil dan Betul, setara betul. sebagai mahasiswa atau peneliti sosial. Jadi kita perlu memanfaatkan berbagai teori ini untuk misalnya menentang, memperbaiki ataupun membangun masyarakat yang lebih baik. Sama juga seperti kemarin habis ke Jember, mungkin ada yang mendapat pencerahan atau malah lebih bingung lagi. Katanya malah disesatkan Pak Pandu kemarin di Jember. Itu kemarin. Tapi ya itu karena adanya diskursus itu kan Pak, karena nanti pada saat yang kita hadapi masalahnya bukan cuma satu dosen gitu. Kita harus Ya. menyatukan beberapa pendapat semua dosen gitu. Walaupun kayaknya kami sebagai mahasiswa agak-agak pusing nih Pak. Jadi itulah. Ya. Tapi ada sih hikmahnya dari Ya. diskursus ini karena kita bisa menerima dan mempelajari lagi gitu. Apa sih karena terkadang apa yang kita lihat tuh orang lain juga berbeda gitu. Jadi berusaha menerima apa yang saran dari orang lain karena ya karena beberapa kepala ya Pak, bukan cuma satu gitu. Pak, siap, Ya. terima kasih itu Ya, saja. benar memang Bu. Jadi akan lebih menarik ketika diskursus kita nanti sudah pada tahapan bagaimana mendialogkan antar paradigma itu tadi. Karena pada faktanya nanti yang kita alami, yang kita lihat dalam sebuah fenomena sosial sebagai realitas itu adalah sesuatu yang tidak terpisah-pisah. Gitu. Jadi itu yang kemudian justru menunjukkan pemahaman realitas yang konkret itu, yang menjadi konkret dalam konteks terkait dengan teori ya. Maksudnya bahwa realitasnya memang bersifat konstruksional, tetapi lebih konkret mendekati tentang realitas sosialnya. Karena tidak ada memang dalam prakteknya kemudian perilaku itu terpisah-pisah, nggak ada. Semua menjadi satu kesatuan tindak yang kemudian kita bisa maknai dengan dengan banyak teori itu. Semakin kemudian kita mau bisa mendiskursuskan secara lintas teori itu, maka semakin jernih kita memaknai tentang fenomena itu. Makanya kemudian saya katakan kalau diskusi akan lebih baik. Kenapa? Karena dengan 3 kali pertemuan ini sudah 1 kali pertemuan itu salah. Ini ya saya salah waktu gitu ya, sehingga sebentar banget itu. Baru mungkin agak leluasa hari ini kalau ini aliran mau dilanjutkan dengan puasa ya nggak, dengan buka puasa dari teman-teman di Kalimantan ya nggak apa-apa gitu ya nggak apa-apa itu. Tapi setidaknya dengan 3 pertemuan saya akan coba memberikan pengantar untuk menjadi bahan untuk memahami berikutnya, untuk menyatukan pemahaman berikutnya. Yaitu yang pertama tadi klasik sudah sedikit kita sebut, kita coba bandingkan dengan modern. Nanti akan kita arahkan ke modern gitu, diskursusnya gimana, kemudian kita lanjutkan dengan kontemporer gitu. Nah, baru nanti akan ketemu praktik-praktik antara ketiganya itu seperti apa gitu. Nah, mudah-mudahan 3 pertemuan yang tinggal sisa 2 pertemuan ya, yang berikutnya itu bisa tuntas begitu. Bisa tuntas sehingga paling tidak pemahaman berikutnya tinggal mengaitkan gitu, menajamkan dari sesuatu yang sudah kita ingat kembali ini. Saya tidak bermaksud memberikan ilmu sekali lagi, tapi saya mengingatkan teman-teman, karena saya yakin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang ini gitu. Mungkin barangkali lupa saja gitu. Mengingatkan. Dari situ ya kemudian nanti ketajaman kita bisa. Kalau kemudian ingatan kita tentang sesuatu yang kita gali dari sumur yang sama, gitu kan? Tidak mungkinlah di situ kemudian seperti sumur bertemu minyak. Tidak mungkinlah apa yang disampaikan dosen berikutnya itu akan berbeda, begitu. Jadi jangan dikhawatirkan tentang itu, gitu kan. Selama pemahamannya sama dalam memahami sebuah ilmunya, ya pasti sama, gitu. Kalau ada perbedaan itu kan berarti perbedaannya sangat luar biasa. Kan sekarang jarang tuh promotor 1, 2, 3 bertentangan, gitu. Nggak ada. Ya. Kalau dulu banyak karena sumurnya beda-beda, gitu kan. Nah sekarang sumur kan sudah hampir satu, walaupun lubangnya di mana-mana, gitu kan. Teknologi menyatukan itu semua gitu. Sehingga tentang ilmu itu tempatnya bisa di mana-mana, tapi keterkaitan antar ilmu selalu ada karena hubungan yang terjadi sudah borderless, teknologi informasi sudah begitu gitu. Kalau dulu enggak gitu, kita belajar di Unpad ilmunya akan beda dengan belajar di UGM gitu kan. Kenapa? Karena masing-masing punya sumber dan sumur sendiri. Sekarang enggak, sumbernya sama. Globalisasi teknologi itu menyatukan semuanya gitu. Jadi jangan khawatir Bu Andi tentang itu ya. Jangan khawatir gitu. Itu kira-kira nggih. Cukup lanjut. Mohon share materinya Cukup, nanti Pak ya biar kami bisa. Oke, mudah-mudahan nanti saya bisa share ya, saya Lewat sampaikan. Pandu bisa. Tapi kalau PPT-nya akan saya berikan kalau saya anggap sudah lengkap ya, karena ini masih berproses juga. Ini aja saya baru nambah sedikit tadi. Oke, mau kuliah kita tunda sekarang. Ini tadi kan pagi mau nambah materi dadak nyelawat itu tadi kan mantan rektor kita meninggal itu.
Terus rapat senat barusan selesai langsung ke sini. Ya mudah-mudahan di puasa sebelum Lebaran itu target 2 pertemuan saya sudah tuntas ya. Jadi mungkin kira-kira kalau teman-teman kuliah kita pindah pada hari kerja nggak masalah pada jam-jam semacam ini? Nggak masalah. Ya, oke. Nggak ada masalah. Oke, mudah-mudahan begitu sehingga setelah Lebaran kita bisa menghabiskan nastar kita tanpa mikir kuliah lagi. Begitu. Ya. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Ketemu minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita majukan lagi sehingga setelah puasa tugas kita untuk bertemu diskusi di formal kelas sudah selesai. Tinggal diskusinya informal lebih masuk, lebih leluasa, lebih tidak dibatasi oleh RPS gitu ya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sudah jam 4 di sini. Di situ sudah jam 5 ya kira. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wade. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Iya, Sehat-sehat. sama-sama.